Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Mas Ragil. Oke, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke, nah pada video kali ini saya masih akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Kali ini saya akan menjawab tentang seputar usaha fotokopi yang ditanyakan oleh salah satu subscriber ya, yang sudah bertanya di kolom komentar ya. Jadi pertanyaan dari Hikaru ya. Ini memang masalah lokasi dia di tempatnya ya. Jadi dia menceritakan masalah lokasinya yang ingin buka usaha fotokopi, apakah cocok atau enggak ya. Dia minta pendapat kepada kita semua, teman-teman ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa berkomentar bagaimana dengan situasi kondisi ya di tempatnya Bang Hikaru ya, atau Hikaru tadi, lokasinya seperti itu, dan bagaimana pendapat teman-teman semua seandainya dia membuka usaha fotokopi dan ATK. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus simak videonya masalah sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha. Nah, teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Hikaru ya, Bang Hikaru. Ini dia menanyakan mengenai masalah kondisi tempat tinggalnya ya. Dia punya niat untuk buka usaha fotokopi dan ATK dan minta pendapat kepada kita semua tentang kondisinya tempat tinggalnya. Oke, apakah layak ataupun cocok dan sebagainya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, Mas Ragil, di tempat saya dekat ke sekolah, dekat ke kantor desa, dekat ke rumah sakit juga, tapi 120 meter jauh dari perkampungan. Kira-kira cocok tidak jika saya membuka toko ATK dan fotokopi ya? Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya buat teman-teman semua yang ingin membuka usaha ATK dan fotokopi. Oke, memang salah satu faktor yang harus benar-benar kita pahami dan kita ketahui adalah lokasi kita, teman-teman ya. Jika kita ingin membuka suatu usaha, otomatis kita harus melihat lokasi kita yang mau dibuka usaha tersebut. Jangan sampai kita salah buka usaha di tempat yang salah, teman-teman ya. Oke, jadi saya akan sedikit memberikan gambaran ataupun masukan buat teman-teman semua ya, jika ingin membuka usaha fotokopi dan ATK. Nah, jadi faktor-faktor yang paling penting mendukung usaha fotokopi dan ATK kita nanti adalah, yang pertama adalah lokasinya ya. Terus lokasinya bagaimana yang cocok dan tepat untuk kita membuka usaha fotokopi dan ATK. Nah, yang pertama adalah posisinya tuh di dekat perkantoran ya. Jadi tadi si Bang Hikaru udah bagus posisinya ya, di dekat perkantoran ya, kantor desa, sekolahan, dan kantor rumah sakit ya katanya ya. Jadi bagus sekali, apalagi tempat dekat dengan sekolah ya, dekat kampus ya, itu sangat bagus sekali karena itulah aktivitas-aktivitas perkantoran ya, yang banyak menggunakan berkas-berkas untuk menyimpan file-file ya. Jadi banyak yang di fotokopi maupun banyak membutuhkan alat-alat tulis dan perlengkapan kantor ya. Jadi sangat bagus sekali lokasinya jika kita berada di dekat dengan lokasi-lokasi seperti yang dijelaskan oleh Bang Hikaru tadi ya. Walaupun memang posisinya tadi katanya 120 meter ya, masuk dalam kampung, tetapi kan itu masih deket ya posisinya ya. 120 meter paling ya nggak jauh lah, itu masih bisa dijangkau dengan kendaraan ya. Oke, tempat saya juga posisinya jauh, teman-teman ya, dari sekolahan jauh, dari perkantoran jauh, tetapi
saya masih bisa membuka atau menjalani usaha fotokopi dan ATK tersebut teman-teman ya. Oke, karena di tempat saya juga untuk usaha-usaha fotokopi itu masih 1-2 orang, jadi untuk tingkat persaingannya masih sedikit. Tetapi kalau untuk ATK-nya itu sudah banyak yang berjualan. Tinggal bagaimana kita memanajemen atau cara menghandle toko kita supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Walaupun jarak kita mungkin jauh dari perkantoran, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat suatu manajemen yang bagus, baik dalam pemasarannya, harganya, pelayanannya ya. Jadi kalau semuanya bagus, maka toko kita akan lebih dikenal banyak orang, banyak disukai orang, sehingga orang akan suka untuk datang ke toko kita. Oke, jadi orang mau datang ke toko kita itu bukan hanya dari tempatnya yang bagus, kemudian gedungnya yang bagus, penataannya yang rapi ya, tetapi juga ada faktor lain ya, yaitu dari segi pelayanannya, dari segi harganya ya. Walaupun dia harganya murah, kalau pelayanannya kurang bagus juga akan kurang bagus ya nanti di mata konsumen atau pembeli ya. Begitu juga pelayanannya bagus, harganya mahal, otomatis juga akan dipertimbangkan orang untuk datang ke sini. Jadi ada baiknya kita dalam membuat baik dari penetapan harga, kemudian penataan ATK-nya, pelayanannya itu serba diutamakan agar orang merasa puas jika datang ke toko kita. Oke. Jadi seperti tadi Bang Hikaru ya, posisinya saya kira sudah bagus, dekat sekolahan, dekat perkantoran ya, kemudian dekat rumah sakit ya, kemudian dekat kantor desa, itu sangat bagus. Di tempat saya juga kantor desa banyak berlangganan ke toko saya, walaupun jaraknya sangat jauh teman-teman ya, paling nggak 1 kilo 2 kiloan dari toko saya itu, tapi mereka juga masih mau datang ke toko kita. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuat mereka datang ke sini, baik dari segi harga, pelayanan, kedekatan kita kepada konsumen ya. Jadi namanya orang jual beli itu bukan hanya sekedar menjual membeli, tetapi juga kita bagaimana hubungan sesama manusia, sesama anggap aja bahwasanya konsumen itu bukan orang lain ya, tetapi anggap aja saudara, anggap aja kerabat. Jadi keakraban kita dengan konsumen itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat konsumen mau datang ke toko kita. Oke. Kemudian teman-teman semua ya, kalau kita mau membuka usaha TK ataupun fotokopi di lokasi-lokasi yang seperti dijelaskan oleh Bang Hikaru tadi ya, dekat sekolahan, dekat kantor desa, dekat rumah sakit. Nah, kita juga harus kalau misalnya kita modal kecil, kita harus menyesuaikan dengan barang-barang keperluan yang dibutuhkan oleh kantor-kantor tersebut teman-teman ya. Jadi saya kasih sedikit bocoran buat teman semua, kalau misalnya pihak rumah sakit atau puskesmas itu biasanya dia banyak membutuhkan black note untuk rapat, kemudian pena, kemudian buku besar. Sebentar ada orang lagi datang. Apa? Biar sebentar teman-teman ya, ada orang mau beli pulsa ini. Yang piro? 08 0822 7802 6984.
sebentar teman-teman ya, tadi ada orang beli pulsa sebentar ya. Oke, jadi untuk kebutuhan barang yang harus kita sediakan di toko kita teman-teman ya, kalau modal kecil itu kita harus sesuaikan dengan hal-hal yang barang-barang yang penting yang dibutuhkan oleh kantor-kantor tersebut ya. Kalau misalnya dekat sekolahan ya, kita harus menyediakan peralatan sekolah ya, dari anak-anak sekolahnya maupun dari perkantoran untuk guru-gurunya. Oke, seperti buku, pena, pensil, dan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan sekolahan ya. Kemudian dari segi kantor desa ya, dari kantor desa yang harus kita sediakan ya, kayak map-map gitu ya, kemudian blackboard juga, kemudian pena, pensil, kertas ya, kertas A4 atau F4, kemudian file box, file itu pokoknya yang berkaitan dengan perkantoran di desa. Oke. Kemudian kalau dari segi rumah sakit, biasanya dia memperbanyak fotokopi ya, fotokopi, kemudian barang-barang kebutuhan tuh perkantoran di rumah sakit juga ya, kertas-kertas, kemudian pena, pensil, buku, masker ya. Itu dari beberapa hal yang harus kita sediakan yang berhubungan dengan kantor-kantor yang ada di dekat toko kita ya. Jadi intinya kalau kita modal kecil, kita sesuaikan dengan kalau belanja barang ATK ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kantor-kantor yang ada di sekitar kita teman-teman ya. Oke, hal ini dimasukkan untuk karena modal kita nipis atau kecil, jadi kita harus menghemat biaya modal kita. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Pertanyaan dari Bang Hikaru tadi mengenai lokasi dia sangat cocok ya untuk membuka usaha ATK dan fotokopi. Oke, apalagi kalau di daerah tersebut masih belum banyak ya, belum berjamuran usaha ATK dan fotokopi, maka itu akan menjadi kesempatan buat Bang Hikaru untuk menjadi yang pertama ataupun untuk menjadi toko yang lebih dikenal, lebih awal dikenal orang. Oke teman-teman ya. Oke, jadi mungkin seperti itu saja untuk jawaban video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.